Selamat siang, perkenalkan nama saya Lasio Siregar dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547037792 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas pemrograman berbasis web. Mana pada soal kali ini kita diberikan soal dan juga data JS. Sini sudah ada data JS-nya dan juga soal. Dimana pada soal kali ini kita ditugaskan untuk membuat web bahan ajar universitas terbuka yang menggunakan front end tanpa menggunakan back end atau database. Pada soal pertama kita ditugaskan untuk membuat halaman login. Halaman login ini fungsinya untuk menginput email dan password. Jika input email dan password salah, maka akan memunculkan pop-up dan alert. Dan jika email dan password benar, maka akan menampilkan halaman dashboard, diarahkan ke halaman dashboard. Oke. Kita masuk ke codingannya dan kita coba praktekkan. Oke, ini data yang sudah benar, sudah tersimpan. Kita coba hapus. Oke, ini email dan passwordnya salah, maka akan memunculkan email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita coba data yang benar. Karena kita Rina 123. Oke, kita masuk. Nah, jika email dan password benar, maka akan mengarah ke halaman dashboard. Oke, di sini kita akan cek from halaman login. Nah, fungsi login pengguna. Dia mengambil email dan juga password, lalu mencari user pada array data pengguna, lalu menginput email dan passwordnya. Jika user tidak ditemukan, maka akan munculkan pop yang tadi muncul. Dan jika misalnya user ditemukan, maka akan mengarah ke halaman dashboard HTML. Untuk soal nomor 1 sudah. Dan juga kita menggunakan greeting, yaitu gimana kalau kita login pada waktu tertentu akan menyambut, seperti saya login hari ini, login siang, maka akan dia mengucapkan selamat siang itu menggunakan greeting. Lalu ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita ditugaskan untuk membuat dashboard dan ada menu-menu di bagian navbarnya, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, lalu laporan. Di dalamnya ada monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Lalu ada histori transaksi bahan ajar. Tadi kita sudah membuat dan membuka dashboardnya. Di sini sudah ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan sudah ada isinya monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan juga ada histori transaksi bahan ajar. Lalu saya menambahkan menu logout. Kembali lagi ke soal nomor 2. Di sini kita menampilkan greeting. Tadi sudah saya jelaskan, kita sudah menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, sore. Ketika saya login siang, maka dia akan menyambut ucapan selamat siang. Lalu pada soal nomor 3 ada dashboard menu, yaitu menginput nomor delivery order. Oke, kita coba ke halaman ke informasi ke tracking pengiriman, dimana dia menginput ke DO, delivery order. Kita coba menggunakan nomor DO. Nah, ini Rina. Coba cari. Dia muncul. Kita coba menggunakan nomor DO yang tidak ada di data JS. Nah, dia muncul alert dan pop nomor delivery order tidak ditemukan. Kita akan jelaskan di ini fungsi tracking. Mengambil nomor DO, lalu mengambil kontainer hasil. Jika kontainernya tidak ada, maka dihentikan. Lalu jika validasi inputnya kosong, maka akan
memunculkan alert seperti ini jika kosong. Nomor delivery order wajib diisi. Nah, ini dia alertnya. Nomor delivery order wajib diisi. Mencari data tracking. Jika data tidak ditemukan, maka nomor delivery order tidak ditemukan. Ya, tadi saya sudah coba membuat NoDO yang tidak ada di data, memunculkan alert nomor delivery tidak ditemukan. Nah, jika ditemukan, dia akan memunculkan datanya. Ini dia datanya. Dia akan memanggil time, keterangan, dan juga perjalanan map atau itemnya. Lalu menampilkan hasil menggunakan HTML. Nah, ini dia. Oke, lanjut soal nomor. Nah, ini sudah. Lalu kita akan ke stok bahan ajar, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke. Kita akan tampilkan stok HTML. Akan tampilkan di menu dashboard saja. Tracking informasi bahan ajar. Oke, saya coba akan menambahkan datanya ya. Coba ke pemimpinan, nama modulnya. Nama bahan ajarnya, kita contoh stoknya 150. 145. Oke, data stok berhasil ditambahkan. Tapi ini sifatnya tidak permanen. Jika di refresh, maka dia akan hilang karena tidak menggunakan database. Dia hanya tampil sesaat saja. Oke, kita akan jelaskan untuk yang informasi stok bahan ajarnya. Nah, ini fungsi membuat kartu buku, lalu mengambil kontainer stok. Jika kontainer tidak ada, maka dihentikan. Membuat elemen artikel, memberikan kelas. Ini dia 4 gambar default yang tadi jika kita inputkan nama modulnya, maka dia akan muncul gambar dan juga keterangan stok. Nah, ini dia. Jika tidak ada, maka dihentikan. Mengosongkan isi, menampilkan semua data buku. Jika kita salah menginput nama bahan ajar, maka akan memunculkan alert nama bahan ajar dan jumlah stok wajib diisi. Kita coba ya. Kita coba matematika. Dengan jumlah stoknya 10. Jika tidak diisi, nah dia akan memunculkan alert nama bahan ajar dan jumlah stok diisi wajib diisi dengan benar. Dan ini membuat kartu bukunya, dia akan membuat kartu buku yang berisi kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan juga koper atau gambar modul. Lalu reset from, jika kita refresh maka akan reset. Jika sudah berhasil menambahkan datanya, maka akan memunculkan alert berhasil, yaitu data stok berhasil ditambahkan. Nah, ini di sini ada fungsi simulasi, yaitu menu. Klik dashboard. Nah, menu histori transaksi bahan ajar. Di sini kita membuat alert dan juga pop. Jika kita klik menu tersebut, maka akan memunculkan alert masih berupa menu simulasi pada tugas front end ini. Nah, ini histori transaksi bahan ajar masih berupa menu simulasi pada tugas front end ini.
Oke, selanjutnya kita akan coba cek logout sudah berfungsi. Gimana kalau kita klikkan logout, maka dia akan mengarah ke bagian login HTML. Nah, dia di sini dia. Saya menggunakan ahelp. Langsung mengarah ke login HTML, indeks HTML. Untuk CSS-nya saya menggunakan kelas. Sini ada data navbarnya. Saya menggunakan background warna kuning dan juga color warna biru untuk menu-menu navigasi navbarnya. Untuk link loginnya, ketika diklik dia akan memunculkan warna biru. Nah, seperti ini. Lalu butonnya kita menggunakan warna kuning. Oke. Untuk soal nomor 1, 2 dan 3 sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.